Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini mari kita awali perjumpaan pribadi bersama Tuhan kita. Lewat pujian, penyembahan yang kita berikan, pengagungan yang kita berikan, dupa yang harum di kerajaan Tuhan kita. Haleluya. Berikan hatimu saat ini, kita sembah Dia lebih lagi saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pada awal lagu ini nyatakan bersama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang sanggup setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan
Kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah melambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah pulihkan, tak pernah terlambat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau tak pernah terlambat pulihkan kami Tuhan. Kau tak pernah terlambat mengasihi kami, menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah nyanyian kami, pujian kami Tuhan, pengagungan kami Tuhan, agar layak di hadapan kudus-Mu, menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila saat ini Tuhan kami rindu mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Pakai hati kami, biarlah setiap firman yang Kau taburkan Tuhan jadi bekal kekuatan rema bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Doa pagi secara online bersama dengan GKI Pandu Daud. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang tentu firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman yang berani melangkah di tengah badai. Untuk mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan bacakan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul perikop firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang berada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini bagaimana iman yang berani melangkah di tengah badai. Tentu setiap orang dipastikan mengalami badai hidup. Badai hidup bisa saja masalah keluarga, ekonomi, keuangan, kesehatan, bahkan dalam pelayanan. Hal yang menarik dalam pembacaan Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang terjadi waktu itu murid-murid bukan salah jalan, tetapi justru mereka dalam ketaatan. Ada 4 hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Yang pertama adalah badai itu bisa datang di saat dalam ketaatan. Waktu itu Yesus memerintahkan para murid untuk naik ke perahu. Mereka taat apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam ketaatan itulah terjadi angin sakal. Melalui ayat ini dapat kita pelajari bahwa mengikut Tuhan itu bukan menjadi jaminan hidup tanpa masalah. Di saat-saat dalam kita taat, kadangkala masalah tetap terjadi dalam setiap hidup kita. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala di saat kita dalam ketaatan, iman itu diuji. Para murid termasuk Petrus di situ. Mereka taat kepada Yesus, mereka taat kepada Tuhan. Tetapi justru di dalam ketaatan itulah iman kita diuji. Dan hal yang ketiga, badai yang datang pada saat itu tidak selalu Tuhan itu meninggalkan kehidupan mereka, para murid waktu itu. Badai yang datang pada saat itu bukan selalu Tuhan itu tidak peduli. Tetapi justru di saat badai datang pada saat itu, Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam setiap masalah kita. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang di saat waktu yang tepat. Yesus hadir di saat waktu yang tepat. Nah, di dalam ayat 25 sampai yang ke-27, hal yang penting, Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam menolong. Tuhan itu hadir pada waktu yang tepat. Kehadiran Tuhan itu mengubah ketakutan menjadi ketenangan. Di saat para murid mengalami ketakutan, ada tiupan angin, ada angin sakal yang besar. Tuhan itu tidak pernah menolong terlambat. Kehadiran Tuhan itu mengubah ketakutan menjadi ketenangan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tenanglah, ini aku. Tenanglah, ini aku. Perkataan daripada Tuhan itu membawa ketenangan, kedamaian. Di saat waktu itu ada kepanikan karena ada angin sakal yang besar. Di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin.
Saudara, pemazmur ini mengatakan Allah itu menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Dia sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Mari di saat-saat kita ada satu pergumulan dalam kehidupan kita, ada masalah dalam setiap hidup kita, ingat bahwa kehadiran Yesus itu tepat. Kehadiran Yesus itu yang sangat kita butuhkan. Dan pemazmur katakan Allah itu menjadi tempat perlindungan, menjadi sandaran dalam setiap kehidupan kita, kekuatan kita di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak mampu. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita. Dia sebagai penolong yang sangat terbukti dalam hidup kita. Apa yang dapat kita pelajari melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Iman yang berani melangkah. Di dalam ayat yang ke-28 dan 29, iman yang benar, iman yang sejati bukan hanya sekedar percaya, tetapi mau melangkah, mau bertindak, mau berbuat, ada action yang harus kita lakukan. Hal yang kedua, mukjizat terjadi di saat kita berani melangkah, bertindak. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yakobus pasal 2 ayat yang 17 juga berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu akan mati. Jadi ketika Tuhan menyatakan kuasanya, mukjizatnya atas angin sakal itu, karena mereka yaitu para murid memiliki iman yang benar, yaitu berani melangkah, berani bertindak, sehingga mukjizat itu terjadi dan akhirnya angin sakal itu reda. Dan yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan Matius pasal 14 ayat 22 sampai yang ke-33 ini, bagaimana iman itu fokus. Ketika kita fokus, maka itu yang akan menentukan hasil. Masalah kita boleh ada, namun ketika kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara atas setiap masalah kita. Keraguan, ketakutan di saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan jawaban dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan atau renungan pagi saat ini, mari melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita diajak untuk memiliki iman yang berani melangkah di tengah badai. Berani taat meski tidak mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tetap fokus pada Tuhan, maka badai itu akan berlalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.